akan mendengar firman Tuhan Mazmur 92 ayat 13 sampai ke 14. Demikian bunyi firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Oke, sampai yang ke-14 saja ya. Puji Tuhan, judul khotbah pagi hari ini bertunas, bertumbuh, berbuah menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Saya percaya semua orang ingin jadi gemuk dan segar. Amin. Ya, makanya buah-buah yang dihasilkan itu, ranum-ranum. Buah-buah yang saudara dapatkan itu adalah ketua dewan, kepala bagian, kepala seksi, itu buah-buah segar saudara. Anggota dewan, amin. Itu buah-buah yang segar, gemuk-gemuk. Supaya mereka punya kegemukan itu di bawah di rumah Tuhan Air Hidup Ambon, amin. Untuk menopang youth camp yang sementara akan berlangsung, amin. Coba senyum dari kiri kanan. Puji Tuhan. Jangan takut yang 350 juta itu kurang. Sisa berapa juta aja. Jadi kita tetap menanti. Ya, Tuhan mensuplai semuanya. Karena Tuhan tidak pernah permalukan kita. Setiap kali kita pegang janji Tuhan, kita berjalan dalam janji itu, kita akan melihat janji itu tergenapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita menanam benih atau biji tanaman, entah itu benih mangga, atau apokat, atau duku, atau juga rambutan dan sebagainya. Kita pasti berharap bahwa biji tanaman itu akan bertumbuh. Kalau kita tanam di pinggir rumah, tiap hari, bukan tiap hari ya, tiap menit detik kita akan lihat, setumbuh bulonge. Ya, setiap saat kita akan seperti gitu. Kalau akan jauh di Gunung Nona sana, kita akan pergi ke Gunung Nona lihat, setumbuh bulonge, beta tanam rambutan akan setumbuh bulon tuh. Tanam apa tuh? Ya, biji rambutannya bukan pohonnya, biji tanaman itu, setumbuh belum. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita pasti cek apakah sudah mati ataukah memang dia hidup. Apakah sudah keluar tunas, apakah sudah keluar batang atau daun, dan apakah sudah menghasilkan buah. Dan kalau kita dapati semuanya, maka kita akan bersuka cita. Betul Bapak Ibu? Kita melihat buah-buah yang dihasilkan, aduh rambutan ini ranum-ranum, mangga ini ranum-ranum. Aduh apokat ini ranum-ranum, kita pasti semua bersuka cita. Amin. Nah Mazmur 92 memakai proses pertumbuhan pohon korma dan pohon aras di Lebanon sebagai gambaran dari orang benar. Saya percaya kita semua mau bertumbuh, tidak ada yang tidak mau bertumbuh. Nah cara bertumbuh dan berbuah segar adalah ditanam dengan menggunakan cara yang tepat dan tempat yang tepat. Kalau bibit sudah bagus, tapi kalau tanah itu tidak bagus, itu juga tidak menghasilkan yang baik. Jadi cara bertumbuh dan berbuahnya berbuah segar adalah ditanam dengan menggunakan cara yang benar dan tempat yang tepat. Sehingga membuat Bapak Ibu Saudara bisa menghasilkan. Nah supaya benih dapat bertunas Bapak Ibu Saudara, maka satu yang pertama saya catat di sini ada pemanasan. Semua katakan ada pemanasan. Panas. Nah benih membutuhkan panas sinar matahari. Kita tahu kalau benih yang kita tanam tidak dapat sinar matahari, maka pasti dia akan mati. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, benih itu ingat dia butuh sinar matahari. Sinar matahari itu merupakan sumber energi Bapak Ibu. Sumber energi utama untuk tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Yaitu proses pembuatan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, matahari itu sangat dibutuhkan oleh benih tanaman yang kita tanam. Sangat dibutuhkan. Jadi tidak boleh taruh di dalam rumah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui proses ini tumbuhan mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah demikian juga dengan kita manusia. Untuk menjadi orang yang mau bertunas, yang mau bertumbuh, yang mau berbuah segar, kita selalu bergesek. Katakan bergesek. Bergesek sakit atau tidak Bapak Ibu? Ya,
bergeser di kantor, bergeser di rumah, bergeser dengan suami, bergeser dengan anak-anak dalam keluarga. Kita bergeser dengan teman-teman kita bergeser dengan orang-orang dekat dengan kita bergeser dengan orang-orang sahabat kita bergeser dengan mereka. Dan kita semua tahu pergeseran itu sangat menyakitkan. Amsal 27 ayat 17, dikatakan di situ besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi untuk menjadi besi yang bisa dipakai, besi itu perlu dipanaskan dulu Bapak Ibu. Katakan panas. Supaya dapat memberi bentuk pada besi itu. Kalau tidak dipanaskan, besi tetap besi. Jadi kalau kita mau pakai besi, kita harus panaskan dia dulu. Supaya dia berbentuk. Dengan demikian kita bisa menggunakannya. Kalau besi itu berhenti dipanaskan, maka besi itu akan kehilangan bentuknya. Sama halnya dengan manusia. Manusia itu perlu dipanaskan oleh sesamanya. Atau melalui sesamanya. Panas itu terjadi apabila ada pergesekan antara dua benda yang berdekatan. Seperti tadi saya bilang dalam keluarga. Suami istri, orang tua anak, mama mantu dengan anak mantu. Ipar-ipar dengan mama mantu dan sebagainya. Betul? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu panas. Orang-orang yang berkarakter keras, temperamental Bapak Ibu Saudara. Harus mengalami proses pemanasan. Supaya hatinya yang keras itu jadi lembut. Kalau Bapak Ibu yang berkarakter keras, temperamental, tidak mengalami panas, pergesekan, Bapak Ibu Saudara tetap orang temperamental. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara seperti tadi besi. Besi tidak bisa berbentuk dan dipakai kalau dia tidak mengalami proses pembakaran. Dan kita semua tahu pembakaran itu sangat menyakitkan. Saudara, kita belajar dari Musa yang berkarakter keras dan temperamental. Waktu dia jalan dia ketemu orang Israel, orang Mesir berkumpul, ya berkelahi, dia membunuh itu orang-orang keras saudara. Kemudian dia balik lagi, Israel berkelahi, dia mulai, yang satu bilang, kamu pikir perbuatan kamu kemarin tidak ketahuan, kami tahu. Larilah dia, dan saudara di sana yang menemani Musa selama 40 tahun adalah kambing yang pemberontak dan domba yang bodoh, yang lembut hati. Ya, bodoh saudara. Kambing itu pemberontak, sedangkan domba itu bodoh. Akhirnya orang yang tadi karakter temperamental jadi lembut. Firman Allah berkata tidak ada orang lembut hatinya di muka bumi sama seperti Musa. Betul Bapak Ibu? Itu melalui proses 40 tahun. Katakan 40 tahun. Ada baru proses 2 hari saja mulai bakal lari mau pergi lari dari rumah. Ada baru dapat marah sedikit saja mau pergi lari. Anda tidak mau diproses, dimanapun Anda akan mengalami proses. Tidak bisa tidak. Kita hidup di dunia ini kita mengalami mata pelajaran yang sama, yaitu proses Bapak Ibu Saudara. Anda mau pergi di gereja manapun tetap proses. Anda mau agung-agungkan gereja sana tetap proses. Ada di situ proses. Anda akan berproses dengan orang-orang Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti Musa tadi. Tiap hari, bayangkan kambing dibawa untuk makan tuh dia marah. Saya ingat dulu juga kita waktu 2 puasa di rumah kami itu, waktu biasanya saya dan suami bawa pulang orang-orang yang datang 2 puasa. Itu kita mau lewat itu sampai rumah tuh ada kambing 2 ekor Bapak Ibu Saudara. Suami saya, kambing langsung tanduk, kami punya oto Bapak Ibu. Saya lupa apa ada Ibu Dina dalam mobil atau tidak ya. Kambing itu tanduk, kita punya mobil, tanduk, sampai bilang memangnya dasar pemberontak. Habis itu kalau tidak saya lupa siapa yang turun dari mobil itu, Bapak bilang pergi kasih pindahkan dulu. Kan itu di tetangga kami punya rumah, tapi bukan mereka punya, orang punya taruh di situ. Lalu akhirnya saya ingat itu mereka tarik itu kami untuk pindah, kan kita mau lewat Bapak Ibu dengan mobil. Saudara bayangkan waktu kami ditarik, dia lagi mau tanduk orang yang tarik dia Bapak Ibu. Akhirnya orang itu juga lari saudara, karena takut kan jalannya sempit Bapak Ibu. Jadi kambing itu mau lari tanduk orang itu juga lari Bapak Ibu. Akhirnya ya cukup beberapa menit lagi untuk kami bisa tunggu karena kambing pemberontak ini harus pindah dari jam. Bayangkan itu. Dia lebih suka mati di situ daripada dia mau pindah dari situ. Saya harap di sini kita tidak punya karakter itu ya. Amin. Amin.
Iya. Kambing itu selalu mau dibawa tempat rumput yang hijau, dia pernah tidak mau. Itu dia pernah mau, saudara. Jadi kita punya karakter yang suka melawan-melawan itu dirubah, amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua. Seperti kopi dipanaskan mengeluarkan aroma harum, demikian juga dengan kita. Di mana kita berada, seharusnya kita juga mengeluarkan aroma harum. Saudara, jadilah kopi, amin. Saudara waktu dipanaskan, saudara terbentuk menjadi indah, saudara bawa harum Kristus. Sehingga orang-orang tuh mau datang saya cari Anda. Betul? Aduh tolong dulu, beta masalah, berdoa per beta dulu. Aduh tolong dulu, beta masalah, tolong dulu. Orang-orang tuh cari kita. Amin. Karena mereka cium sesuatu yang harum pada hidup kita. Katakan amin. Ya. Jadi Allah sudah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita harusnya bawa itu keharuman Kristus bagi orang lain. Allah itu sudah punya desain buat hidup saudara dan saya. Allah memproses hidup kita. Allah biarkan kita dipanaskan. Katakan dipanaskan. Allah membiarkan saudara dan saya dipanaskan. Supaya kita bertumbuh, berkarakter dan berkepribadian. Kalau Anda saya mengalami itu susah. Betul Bapak Ibu? Harus mengalami itu. Panas dalam rumah, situasi makanya kadang-kadang ibu bilang, ibu saya mau pulang rumah jam apa? Rumah sama neraka ya. Nah itu sudah tuh. Bisa saya mau pergi kantor, itulah kita mau pindah juga. Kantor itu seperti neraka perbeta, itu sudah tuh. Itu panas itu. Jadi jangan lari dari panas itu, katakan amin. Panas itu penting. Katakan amin. Jadi kalau saudara, aduh Tuhan nih kayak dulu ya tikan-tikan katong begitu, Tuhan nih bajam pijal orang ini muka hati pasti sakit ya. Katong gaji 13 yang kasih akan semua ke pencuri akan, aduh Tuhan nih hati pasti sakit ya. Nah itu seperti itu panas saudara. Tapi di sini tidak ada amin. Yang ada tuh di luar saja. Puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasihi, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, amin. Jadi perlu ada pemanasan supaya Bapak Ibu itu bertunas, harus ada pemanasan. Ketong panas dan siapa saja yang ada. Tapi itu bukan membuat ketong jadi benci, dendam. Tidak boleh. Kita tidak boleh dendam. Saya percaya Anda juga mengalami yang sama. Ada di gereja juga begitu. Bergesek dengan A, bergesek dengan C. Tetap ada saja. Kita bergesek saudara. Tidak ada yang tidak. Tapi itu bukan menjadi, tidak menjadi apa? Tidak menjadi persoalan buat kita. Persoalannya dendam, kebencian. Ingat terus, ingat. Dulu tahun 1970 berapa tuh, saya sakiti beta di muka gereja Gekarya Hidup Ambon. Sampai mati beta tidak pernah lupa. Itu tidak benar saudara. Itu tidak benar. Saya tidak akan pernah lupa suami saya punya perbuatan. Waktu kami menikah jalan di Ayapati, dia makan soto, dia tidak kasih saya. Dia pelit, dia... Itu tidak berlalu Bapak Ibu, tidak perlu diingat, amin. Yang kita ingat nih sekarang. Ngapain ingat sudah lalu, itu menyakitkan, betul Bapak Ibu? Ingat itu yang baik-baik saja. Jangan yang hal-hal yang seperti begitu. Yang kedua Bapak Ibu, ada kelembaban. Katakan ada kelembaban. Ya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, air adalah media yang dibutuhkan untuk mengantarkan nutrisi. Jadi kalau kekurangan air akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Saudara lihat kalau saudara tanam apa di rumah tidak disiram, dia kerdil tanaman itu. Perkembangannya menjadi abnormal. Artinya dia sakit, dia tidak bertumbuh secara sehat, dia abnormal. Kekurangan yang terus menerus dalam periode pertumbuhan menyebabkan tanaman tersebut menderita. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara pikir Bapak Ibu Saudara menderita, tanaman juga menderita. Bunga-bunga yang saudara tanam tidak pernah disiram, itu juga dia menderita. Dia berteriak, beta aus, siram beta dulu. Sabar, sedikit dulu beta main game. Sabar, beta nonton film Korea. Sabar sedikit dulu. Gitu. Saudara ingat tanaman-tanaman yang saudara tanam itu disiram. Katakan disiram. Iya. Biar saya capek-capek saudara saya akan perhatikan tanaman saya. Seperti saya bilang kasihan kalau saya haus bagaimana. Demikian juga tanaman. Tanaman tidak bisa berbicara. Tapi kita juga punya perasaan karena kita tanam dia. Betul? Saya mau ini apa mengerti juga juga ada lala. Kalian para saya mau tumbuh kasih ada urusan yang jangan kita itu punya tanaman kita sayangi dia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kekurangan yang terus menerus membuat tanaman menderita, daunnya kering, kemudian layu, lalu mati. Nah pohon yang kelembabannya cukup dapat air, kita lihat bahwa daunnya itu tetap segar. Itu yang firman Tuhan bilang dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Orang yang merenungkan firman Tuhan, yang kesukaannya Tuhan,
Firman Tuhan berkata bahwa dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Dia apa? Subur. Dia apa lagi? Menghasilkan. Kemudian dia apa? Daunnya tidak layu. Apa saja dibuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu sudah dengar, air itu sangat dibutuhkan. Katakan amin. Air sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu lihat saudara, tanaman itu tetap segar, tetap hijau. Harus kita dekat dengan air Bapak Ibu. Yesus berkata kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Saudara, tidak kebetulan Yesus lewat Samaria. Tapi Yesus tahu ada orang yang perlu Yesus di situ. Setiap Anda punya persoalan, Yesus akan kunjungi Anda. Apapun persoalan yang Bapak Ibu alami, setiap Anda punya persoalan, Yesus kunjungi Anda. Yesus kunjungi Samaria, dan kita tahu Samaria dan Yahudi itu bermusuhan. Tidak akan pernah mereka baku menatap atau berjalan beriringan, atau baku berjalan sama, tidak akan pernah. Tetapi Yesus tahu, Yesus menerobos tradisi itu, dan Yesus melewati tempat itu karena ada seorang Samaria yang butuh Tuhan. Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Kamu akan datang terus untuk timba air, dan kamu akan ketemu orang-orang yang menghina kamu, menjelekkan kamu, menjatuhkan kamu, membicarakan masa lalu kamu. Itulah sebabnya Yesus bilang, kalau kamu minum air ini, kamu haus, kamu datang terus. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan kepadamu, air itu akan menjadi mata air dalam dirimu. Jadi artinya, saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saya minum air yang beta kasih, itulah air kehidupan. Yang membuat saya berdiri untuk bersaksi dengan berani. Sehingga orang-orang sekota datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan Tuhan, betul mau minum air itu Tuhan. Tuhan panggil saya pun suami. Tuhan, saya ada suami. Iya betul, saya bilang itu betul. Dia jujur dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, roh jiwa Bapak Ibu dan Saudara saya itu butuh Tuhan. Wanita Samaria ini butuh Tuhan, tapi dia tidak tahu ketemu Tuhan di mana. Itulah sebabnya dalam perjalanan ke sumur itu, ketika berjumpa Tuhan, ketika bertemu Tuhan, hadirat Tuhan turun buat dia. Kemuliaan Tuhan turun buat dia, kuasa Tuhan turun buat dia. Hatinya yang hancur, hati yang terluka, hatinya yang terkoyak karena semua penghinaan itu dari tahun ke tahun, hari ke hari penghinaan itu dia terima. Itulah sebabnya Yesus bilang, kalau kamu minum air yang aku beri, kamu akan menjadi mata air sampai selama-lamanya. Sepung hidup akan jadi berkat. Makanya Ketopung Gereja nama air hidup Bapak Ibu Saudara. Setiap orang datang minum di sini hidup. Tidak salah pimpinan sinode memberikan kami punya nama GKRI air hidup. Setiap Anda datang sini, Anda tetap segar. Anda datang dengan keletihan, kelelahan, kesusahan. Tapi waktu Anda injak gereja ini, Anda akan mengalami kesenangan, sukacita dan damai sejahtera. Anda datang dengan persoalan, Anda pulang dengan kelepasan, Anda datang dengan sakit penyakit, Anda pulang dengan kelegaan. Kecuali Anda keras hati saya mau bertobat. Kecuali kalau Anda mau keras hati untuk simpan dendam sama orang, simpan kebencian sama orang. Hadirat Tuhan akan turun untuk Anda yang membutuhkan Tuhan. Yang lapar haus akan Tuhan, hadirat Tuhan turun buat dia. Amin. Hadirat Tuhan datang ketika Anda bertemu Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, dalam merenungkan firman Tuhan. Hadirat Tuhan itu turun. Makanya di gereja Anda tidak boleh tidur. Tidak boleh main game. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Atau urusan kantor Anda melalui WA yang ada di HP Anda. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Karena waktu kita bersekutu, hadirat Tuhan turun memenuhi hidup kita. Kita mengalami hadiratnya, kemuliaannya, kuasa Tuhan. Sehingga hidup kita jadi berbeda. Jangan dengar firman Tuhan sebenarnya berubah. Bikin dosa terus Bapak Ibu. Itu tidak benar. Jatuh di tempat yang sama terus. Hadirat Tuhan akan turun kepada Anda. Kalau Anda bersekutu dengan orang-orang yang lebih rohani dari Anda. Ya, saya ingat apa yang katakan Bapak Gembala kita. Kita harus belajar maju dari orang-orang yang sudah melangkah maju beberapa langkah dari kita. Kita tidak boleh belajar dari orang di belakang kita, saudara. Dia akan tarik kita ke sana. Dan kita juga tidak boleh belajar dari orang sama dengan kita. Kita harus belajar dari orang-orang rohani yang sudah beberapa langkah maju dari kita. Supaya iman kita semakin kuat. Amin Bapak Ibu. Jangan belajar dari orang-orang gagal. Jangan belajar dari orang-orang yang dari belakang kita. Jangan belajar dari orang-orang itu. Belajar dari orang yang sudah maju. Katakan amin.
Sehingga pengetahuan Anda semakin banyak. Anda mengalami perubahan yang luar biasa. Karena Anda belajar dari orang-orang yang rohaninya baik. Katakan amin. Jadi belajar dengan orang-orang yang sudah melangkah maju. Beberapa langkah dari Bapak Ibu Saudara. Yang rohaninya baik. Maka saya percaya saudara akan seperti orang itu. Hidup tanpa bersekutu dengan Tuhan membuat kehidupan rohani kita kerdil. Kita tidak sehat, kita abnormal Bapak Ibu Saudara. Kita sakit-sakitan. Kita kering, kita layu. Akhirnya kita mati secara rohani. Jadi kalau Anda hidup tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak mengalami kemuliaan Tuhan, saya pastikan seperti tanaman tadi, Anda akan mengalami kehidupan yang sakit, kerdil. Kemudian Anda akan mengalami kehidupan yang layu, loyo. Lama-kelamaan tidak berdaya, akhirnya Anda mati. Bukan mati secara tubuh mati, tetapi mati secara roh. Anda dengar khotbah, Anda tidak tahu apa yang dikhotbahkan. Itu orang yang rohaninya mati. Dibilang-bilang tidak mau dengar, tidak mau. Tapi kalau saya percaya kalau Anda punya rohani hidup, Anda akan memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Anda menanti-nantikan apa yang mau disampaikan Tuhan bagi Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup tanpa bersekutu dengan Tuhan, itu buat hidup kita kerdil, tidak sehat. Kita menjadi sakit-sakitan. Bukan sakit fisik ya, roh kita, jiwa kita sakit. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Sebab itu buka hati Anda, biarkan hadirat Tuhan melembabkan hati Anda. Amin. Biarkan hadirat Tuhan turun melembabkan hati Bapak Ibu Saudara. Yang penuh dengan segala macam noda dan celah. Yang penuh dengan segala macam masalah dan persoalan. Supaya hati Bapak Ibu Saudara itu lega. Anda bisa bertunas dengan baik. Siapa yang mau bertunas Bapak Ibu? Yang mau bertunas? Wow, turunkan tangan. Saya percaya kita semua mau bertunas. Tapi proses pertama pemanasan dulu. Pergesekan di antara kita. Suami, istri, orang tua, anak. Saudara bersaudara dalam gereja. Pelayan satu dengan pelayan yang lain. Tetap ada pergesekan. Di mana-mana ada pergesekan. Tapi pergesekan tidak menjadi masalah buat kita. Untuk kita dendam satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu luar biasa. Seorang kemarin saya sangat diberkati dengan seorang seorang PKS yang berkhotbah luar biasa. Dia mengalami masa sulit selama 2 tahun, masalah dalam keluarganya. Akhirnya juga hampir keluarganya bercerai. Tapi dia duduk dengan adik-adiknya. Mereka mulai berdoa dan bersabar. 2 tahun Bapak Ibu. Dibilang kalau air keruh kita tidak bisa lihat wajah kita. Tapi kalau air tenang kita bisa lihat wajah kita. Di mana kesalahan kita. Kita perlu duduk Bapak Ibu Saudara. Untuk tenang dan lihat di mana kesalahan saya. Yang saya perlu perbaiki. Kalau Anda dalam keadaan yang berombak, yang kacau. Anda tidak tahu kesalahan Anda di mana. Anda merasa Anda benar. Tapi orang itu berkata. Ketika dia tenang, dia duduk. Dia lihat wajahnya. Apa yang perlu diperbaiki. Dan ketika diperbaiki, bapaknya pulang. Jemput mamanya kembali, rumah tangga dipulihkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Proses pemanasan selama 2 tahun. Dalam kehancuran hatinya. Melayani dia punya adik-adik yang masih sekolah, 4 adik. Menyiapkan makanan bagi mereka. Dan bagaimana dia melihat bagaimana ibunya bersikap salah. Hidup salah. Dia saksikan semua itu. Dan adik-adiknya. Dan dia harus berdiri sebagai bapak sekaligus ibu bagi adik-adiknya. Dan saudara tahu rumah tangga dipulihkan. Hai anak-anak muda yang sekedar ibadah. Itu contoh yang baik. Anda mulai berdoa, Anda mulai bersepakat. Supaya bapakmu, ibumu kalau punya masalah dipulihkan. Kalau belum ada di gereja, mereka datang ke gereja. Amin Bapak Ibu. Jangan Anda ke gereja tapi tidak ada sesuatu yang Anda hasilkan. Orang tuamu tetap pemabuk, maaf. Anda bisa. Saya berbicara dengan seorang anak tadi. Nah bagaimana Bapak dan Mama? Baik-baik Mama. Bagaimana Papa izin kamu ada gereja? Iya mah. Awalnya beta dapat pukul mah. Beta dapat pukul yang kursi sampai kursi patah. Lalu karena Bapak tahu beta ada di gereja ini. Kadang beta harus tipu Bapak. Bapak beta belajar di beta tamang. Tapi padahal itu beta datang ibadah youth. Mama beta sangat menderita Mama. Bapak pukul beta, Bapak ambil ke kursi. Bapak pukul sampai kursi itu patah di beta badan.
Tapi mama tahu beta tetap datang di gereja ini mama. Lalu sekarang papa seng marah lagi mama. Kalau begitu kamu jadi contoh, mulai berdoa untuk papa dan mama satu saat ada di sini. Dan berdoa untuk kakak-kakakmu supaya mereka juga ada di sini. Mulai berdoa, mulai bersepakat. Karena Tuhan telah menolong Anda. Supaya papa dan mamamu juga ada di sini dan adik-adikmu. Iya mama. Iya mama, saya bilang puji Tuhan. Itu pertumbuhan yang sehat. Amin. Jangan sudah jadi anak Tuhan tapi hidup kacau balau. Anda tidak bisa contoh yang baik di rumah. Orang tua bilang pergi gereja melayani tapi kelakuan yang baik. Sikap yang baik di rumah, berontak pak orang tua lawan orang tua. Saya pernah menyimpan di rumah. Saya pernah kerjakan apapun di rumah. Anda harus bekerja di rumah Bapak Ibu. Anak-anak muda amin. Anda harus kerja bantu orang tuamu. Gitu. Tunjukkan di rumah sana Anda menghormati orang tua Anda. Supaya di sini Anda hormati orang tua Anda. Amin. Iya. Dan bapak-bapak juga tunjukkan hidup sebagai bapak yang baik. Jangan paksa anak-anak berubah. Anda harus berubah. Katakan amin bapak-bapak. Anak-anak bapak-bapak ibu itu adalah tangan bapak ibu. Itu bukan tanggung jawab gereja. Gereja cuma dapat bapak-bapak punya anak 2 jam ada di gereja. Selebihnya tanggung jawab bapak ibu. Hidup dan mati bapak ibu punya anak-anak ada dalam tangan bapak-bapak secara khusus. Pemimpin-pemimpin dalam gereja, dalam rumah tangga Anda sebagai pemimpin dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk anak-anak Anda. Sebab itu berhenti hidup berdosa. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sudah kenal Tuhan berhenti sudah. Jangan mabok, jangan minum, jangan merokok. Jangan bersinah, jangan berselingkuh. Jangan pukul istri. Istri-istri juga begitu, jangan selingkuh. Jangan perlente laki. Harus belajar jujur, katakan amin. Supaya anak-anakmu berpola dari kehidupanmu. Bapak Ibu diberkati? Iya, ketong hidup baik. Supaya ketong anak-anak itu lihat ketong pola hidup. Supaya dong bersuka cita. Dong bangga bahwa dong punya mama dan papa hidup benar. Lalu dong diberkati Tuhan. Saya selalu merenung, kalau saya lihat beberapa orang di gereja, saya selalu lihat keluarga mereka gimana, mulai dari bapak. Dan saya dapati bapak-bapak mereka takut Tuhan, saya bilang pantas anak-anak diberkati. Bapak-bapak hidup takut Tuhan, firman Allah berkata, anak cucunya diberkati. Anak cucunya punya masa depan. Jangan kejahatan, kalau kejahatan saya ada berkat pada anak cucu. Amin Bapak Ibu. Halo, semua diberkati? Iya, saya percaya untuk bapak-bapak yang ada di sini. Jadi saya harap bapak-bapak berubah, katakan amin. Berubah saudara, jangan hidup dalam hal itu. Karena Anda nanti suatu saat tiada. Firman Tuhan berkata, bapak-bapak kami telah mati. Sudah tiada, tapi kami menanggung. Tapi kami menanggung dosa mereka. Itu dosa-dosa yang merupakan warisan yang ditinggalkan. Jadi kalau Anda sudah di sini sudah bertobat, anak muda, cari Tuhan Allah sungguh-sungguh. Jangan hidup berdosa, nanti Anda ulangi kehidupan orang tua Anda yang salah. Amin. Amin. Anak muda dengar, Anda mulai sekarang berdoa untuk orang tua Anda. Supaya mereka juga sebelum dipanggil pulang sudah kenal Tuhan Yesus. Itu penting. Bukan rajin pergi gereja. Rajin pergi tapi harus kenal Tuhan. Harus berjumpa Tuhan, katakan amin. Perjumpaan Tuhan dengan wanita Samaria mengubah hidupnya. Dia jadi berkat untuk orang Samaria. Kota Samaria dimenangkan. Lewat wanita yang tadi dihina, dipermalukan. Dan tidak punya harga diri. Tapi Tuhan Allah pakai dia untuk jadi berkat. Jadi kalau Tuhan pakai siapa saja, kita harus bersyukur buat Tuhan. Katakan amin. Ya, itu berkatnya luar biasa. Seorang pesina, seorang hina diangkat, dipromosikan Tuhan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah itu senang pilih orang-orang begitu. Sebab kalau Tuhan pilih dong sadar dong pun diri. Dan Tuhan senang pilih orang-orang terhina, tidak diangkat dalam keluarga, tidak dianggap dalam masyarakat. Tuhan Allah pilih dong. Itu Tuhan senang pilih orang-orang begitu. Untuk Tuhan pakai jadi berkat. Kalau Tuhan pilih Anda yang tepuk dada. Anda akan tepuk dada dan berkata, semua ini karena saya. Semua ini karena usaha saya. Semua karena kerja keras saya. Semua karena kehebatan saya. Kita harus sadar, kita hidup kasih karunia. Amin. Kita ada di gereja ini juga karena kasih karunia. Kita melayani karena kasih karunia. Saya berdiri di sini juga karena kasih karunia Bapak Ibu. Menurut ukuran manusia tidak bisa. Tapi Tuhan bilang mari sudah waktunya. Pergi ke gereja. Sudah waktunya. Kamu duduk di situ kursi situ. Sudah waktu kamu naik di sini. Bapak Ibu diberkati. Kalau Tuhan pilih orang Bapak Ibu. Kalau Tuhan pilih Anda bersyukur buat Tuhan, katakan amin. Itu kasih karunia artinya pemberian cuma-cuma. Anda tidak pantas dapatkan, tapi karena kasih karunia
karunia, pemberian cuma-cuma. Allah kasih buat Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di kantor Anda dinaikkan jabatan, Anda jadi pemimpin hebat, Anda berhasil di kuliah, Anda dapat beasiswa atau apa saja, semua karena kasih karunia, bukan Anda. Katakan amin. Sehingga kita sadari diri kita bahwa kemuliaan itu hanya buat Tuhan. Sanjungan itu hanya buat Tuhan. Amin. Semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kita dipanggil melayani semua karena kasih karunia. Tidak ada yang kita sombongkan, tidak. Kita tidak terhitung dalam pikiran manusia. Tetapi Tuhan Allah pilih kita. Katakan amin. Bapak Ibu, yang berikut ada tekanan. Supaya bertunas ada tekanan. Katakan tekanan. Kata tekanan seringkali membuat kita tidak suka mendengarnya. Karena konotasinya negatif Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus ingat bahwa tekanan itu dibutuhkan. Untuk pohon itu bertumbuh. Untuk pohon bertumbuh Bapak Ibu Saudara harus ada tekanan. Dia tidak bisa bertumbuh begitu saja. Harus ada tekanan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati, katakan tekanan. Anda mau bertumbuh harus ada tekanan. Tidak bisa tidak. Kita baca tadi Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Amin. Bapak Ibu Saudara, pohon korma itu ditanam. Bapak Ibu Saudara, korma punya biji itu. Biji tanaman korma itu ditanam 2 atau 3 meter, gali lubang. Jadi gali lubang, petani-petani itu gali lubang 2 meter sampai 3 meter. Baru taruh itu biji korma. Kemudian ditutup dengan pasir. Lalu Bapak Ibu Saudara ketika ditutup dengan pasir, ditaruh apa di atasnya? Batu besar tutup dia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau panas. Lah itu pasir Bapak Ibu Saudara. Pasir di padang gurun itu panas kan, bukan Bapak Ibu? Lalu tutup dia. Lalu dia tidak bisa bergerak karena di atas ada batu besar. Kenapa ditutup Bapak Ibu? Kenapa lagi taruh sudah 2 meter 3 meter? Kenapa lagi ditaruh batu Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, batu itu kalau tidak ditaruh di atas korma yang lagi ditanam di bawah itu, maka angin atau badai gurun yang cukup kencang bisa saja mencungkil itu bibit korma, dan bibit korma itu bisa terbang pergi. Jadi tidak boleh ditanam biasa, karena waktu angin gurun, badai gurun itu datang, pasir yang ada di itu dia bisa terbang, dan bibit korma itu bisa juga terbang pergi lagi. Itulah sebabnya diperlukan 2 atau 3 meter untuk ditaruh itu batu, itu ditaruh itu bibit, kemudian ditaruh batu di atasnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, korma yang dihambat dan ditekan dengan batu besar ditambah padang gurun yang panas. Saudara bisa bayangkan korma itu pasti menderita. Betul Bapak Ibu? Tutup pasir panas di atas batu besar. Bapak Ibu bisa bayangkan? Seperti Bapak Gembala khotbah tentang Yusuf dibuang dalam sumur, tidak ada jalan keluar. Tetap di bawah. Tidak ada orang yang tolong dia. Korma, Bapak Ibu, korma itu dia taruh di situ, tutup batu, dari mana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa bertunas? Pertama, korma mengeluarkan akar, dan akar-akarnya itu dia terus maju ke dalaman. Lebih dalam lagi Bapak Ibu sampai mencapai ratusan meter akarnya Bapak Ibu. Katakan wow. Kenapa dia mau merambat akar-akarnya ke bawah? Tujuannya dia cari air. Sebab kalau dia dapatkan air, ada kehidupan di situ. Makanya dia tancapkan akar-akarnya jauh sampai ke bawah. Ratusan meter bisa dia dapatkan Bapak Ibu untuk tancapkan akar-akarnya. Dan ketika akar-akarnya sudah tertancap ke bawah Bapak Ibu Saudara, maka dia mulai terobosan naik ke atas. Karena akarnya sudah kuat dan dengan air yang ada di bawah, dia perlahan-lahan mulai naik. Ketika dia naik di atas, dia menerobos pasir yang ada di atas dia. Sehingga batu yang ada di sana pun terpeleset pergi. Batu yang ada di sana terlempar pergi. Dan muncullah tunas pohon kurma. Luar biasa sih Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Itu tanaman saudara. Dia berpikir pertama,
tancap di bawah tanah. Makanya saudara, musafir-musafir kalau berjalan di padang gurun, kalau mereka lihat pohon korma itu mereka senang. Mereka bahagia. Pohon korma itu jadi pelindung mereka. Tapi yang pertama ketika mereka lihat korma, mereka tahu ada kehidupan, yaitu ada air di situ. Ada oasis di situ, Bapak Ibu. Jadi korma itu bisa berteriak, ayo sakti lawang, ayo sakti lawang. Sudah panas di bawah, tidak ada jalan keluar. Sudah ditutup di atas dengan batu besar. Kemana saya harus pergi Tuhan? Kemana kalau dia itu manusia? Kemana kita pergi Tuhan? Ayo sakit lawang. Paling sakit Tuhan. Tekanan ini sangat menyakitkan. Tapi sudah lihat, tertanam dia. Dia tancapkan akar-akarnya lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam ke bawah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian tunas baru muncul. Menerobos batu itu, melemparkan batu yang ada di atasnya. Sehingga batu itu terlempar. Ditekan dari atas supaya bisa berakar ke bawah. Amin. Ketika Anda mengalami tekanan dari atas, itu berarti Bapak Ibu Saudara, Anda harus semakin ke bawah. Semakin dalam Anda ke bawah Bapak Ibu. Semakin ditekan, semakin tumbuh, semakin berbuah. Amin. Semakin Anda mengalami tekanan, semakin Anda kuat. Semakin Anda ditekan, semakin Anda bertumbuh dan berbuah. Amin Bapak Ibu. Tapi ketemu saya mau tekanan, ketemu saya mau rasa sakit, ketemu saya mau akang Bapak Ibu. Semakin Anda mengalami tekanan, bukankah Anda harus menancapkan akar-akar saudara? Anda harus menancapkan hidup Anda pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tancapkanlah hidup Anda pada firman Tuhan. Tancapkanlah hidup Anda itu pada Yesus Kristus Tuhan. Anda perlu berakar di dalam Kristus. Hidup berakar dalam Kristus supaya Anda itu kuat. Kalau tekanan ada, tidak akan pernah tergoncangkan. Pohon korma tidak akan pernah tergoncangkan dengan badai padang gurun. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Karena akarnya di bawah. Selama Anda mendasari Anda punya hidup dengan firman Tuhan. Selama Anda mendekat diri dengan Tuhan. Selama Anda mengalami hadirat Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Siapapun tidak bisa menggeserkan Anda dari posisi Anda. Tidak ada orang yang bisa untuk menghancurkan hidup Anda. Semakin orang menekan Anda, semakin Anda kuat, semakin orang menghancurkan hidup Anda, semakin Anda berbuah, semakin Anda berhasil, semakin Anda menghasilkan produksi yang lebih banyak. Satu buah ditanam, tapi beribu-ribu buah akan muncul dari satu pohon itu. Semakin Anda tersakiti, semakin Anda terluka, dipermalukan, dihina, Anda merasa menderita, semakin Anda kuat. Dan semakin Anda kuat, Anda akan berbuah yang lebat. Amin. Semua kita takut dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak mau. Nah, hari ini kita belajar untuk berubah. Bapak Ibu Saudara. Semakin Anda tua, semakin Anda berbuah. Firman Tuhan bilang semakin usia lanjut, semakin berbuah segar dan gemuk. Usia tua tidak menghalangi Anda untuk berproduksi. Untuk menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah. Untuk menghasilkan bagi kekekalan. Amin. Semakin usia Anda lanjut, semakin Anda berhikmat, semakin Anda bijaksana. Semakin Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan usia lanjut tapi tidak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pemazmur berkata pada masa tua pun mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang benar yang ditanam di rumah Tuhan. Masih berbuah menjadi gemuk, menjadi sehat. Amin, menjadi segar. Amin. Banyak orang di gereja ingin instan dalam kesuksesan. Semua orang mau maju, semua berhasil instan. Tidak mau tunggu-tunggu lama. Tapi mereka lupa untuk membangun dasar hidup mereka. Sebuah penelitian menunjukkan 85% orang sukses itu selalu berhubungan dengan karakternya. Amin, katakan amin. Anda mau sukses, Anda benahi Anda punya karakter. Kalau karakter belum diubah-ubah, Anda begitu saja. Luangkan banyak waktumu untuk membangun karakter Anda. Bagi Anda yang menerima warisan orang tua, dengar. Kalau Anda tidak mengalami tekanan, Anda tidak akan mendapatkannya. Dan kalaupun Anda dapatkan, itu tidak bertahan lama. Karena Anda tidak pernah merasakan rasa sakit. Banyak orang punya harta, banyak warisan. Tapi mereka gagal. Ya, mereka tidak menikmatinya dengan baik. Anda perlu rasa sakit Bapak Ibu Saudara.
Jadi seperti saya ulang lagi, seperti Bapak Gembala bilang, orang tua ajar anak-anak sekolah dorang. Lalu supaya dong sekolah besok lusa dong kerja pada dapat uang. Amin. Sama halnya dalam dunia rohani, orang-orang yang melayani Tuhan berapi-api, tetapi jarang mengalami tekanan, orang tersebut gampang gagal dan jatuh. Tekanan dalam konteks sekarang ini tidak enak, tapi tekanan memiliki dampak yang sangat baik bagi masa depan kita. Jadi belajarlah dari pohon korma. Semakin ditekan, semakin Anda kuat, semakin Anda berbuah lebat. Katakan amin. Itu korma Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati dengan pohon korma tadi. Saya tahu Anda sengsara, makanya Tuhan bilang Akang. Di mana-mana semua orang berteriak Tuhan di samping juga. Itu seperti korma. Tuhan kenapa taruh beta dalam panas begini? Kenapa Tuhan? Mungkin pertanyaan itu juga buat semua. Tuhan kenapa beta begini? Berdua saya dapat kerja, belum kerja. Beta susah, beta sekolah anak susah. Beta sakit saya sembuh-sembuh. Tuhan kenapa tetangga saya suka beta? Tuhan kenapa teman-teman di kantor saya suka beta? Tuhan kenapa orang ini benci beta? Tuhan kenapa orang ini melukai beta? Tuhan kenapa orang ini dendam beta? Beta ke saudara sembala. Aduh. Tuhan bilang tunggu di situ. Tunggu di situ dulu, dapat tekanan di situ dulu. Supaya Anda tuh menghasilkan yang baik. Anda menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi kalau ada tekanan terima. Mazmur 92 ayat 13 sudah terakhir. Orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Lebanon. Bapak Ibu, pohon ini terkenal. Pohon aras di Lebanon ini terkenal karena kayunya dipakai oleh Raja Daud untuk membangun istananya. Dan juga dipakai untuk membangun bait Allah oleh Raja Salomo. Dan apa yang menjadi keunggulan dari pohon ara? Ini pohon aras di Lebanon ya Bapak Ibu Saudara. Masih ada lagi yang tinggi-tinggi. Itu yang tinggi-tinggi. Masih ada lagi. Iya dia lurus-lurus ya. Tapi kalau dia sudah tua dia semakin besar. Pohon aras punya keunggulan. Yang pertama, pohon aras memiliki kayu yang sangat keras dan tahan lama. Seperti Bapak Gembala pernah khotbah, pohon aras di Lebanon berbeda dengan pohon aras yang ada di Yerusalem. Pohon aras di Lebanon itu tempatnya tinggi. Dari kecil dia sudah ada di tempat ketinggian. Jadi angin, hujan, panas datang, itu dia sudah kipas pohon itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau angin kencang, dia tiup lalu pohon ini pasti tergoyang sana, tergoyang sini. Tapi saudara tahu, batang pohon itu semakin kuat, dagingnya itu semakin kuat, semakin keras. Sehingga dipakai oleh Daud untuk bangun istananya. Dan juga Raja Salomo untuk membangun bait Allah. Karena dagingnya itu sangat kuat. Kayunya sangat keras dan dia tahan lama. Lama baru rusak. Patong bikin rumah, belum apa-apa lagi kayu subusu. Dan itu kayu-kayu lengua muda, kayu-kayu sabaran-sabaran, kayu-kayu di dalam rumah, belum apa-apa sudah rusak. Pohon aras di Lebanon berbeda. Pohon aras di Israel karena tempatnya direndah, tidak mengalami goncangan-goncangan. Itulah sebabnya Daud maupun juga Salomo tidak memakainya. Mereka pesan langsung dari Lebanon. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, hidup kita harus berkualitas. Katakan berkualitas. Iman kita itu harus kuat, amin. Walaupun tergoncang sana tergoncang sini, kita tetap kokoh berdiri seperti pohon aras di Lebanon. Yang dipakai di rumah Tuhan, yang dipakai di tempat-tempat terhormat. Selama Anda mau mengalami kegoncangan di mana-mana dan Anda tetap bertahan, Tuhan Allah akan pakai Anda di mana saja Anda berada untuk menjadi berkat. Yang B, pohon aras memiliki aroma dengan wangi yang khas, membuat dia disenangi. Setiap orang suka pohon aras karena dia wangi Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kita harus membawa harum Kristus. Sehingga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang siapa yang ketemu kita tertarik dengan Kristus yang ada dalam hidup kita. Mereka akan bertanya, kamu gereja di mana? Kenapa kamu seperti gini, dulu kamu begini, sekarang begini. Nah itu kesempatan untuk Anda bersaksi. Jadi Anda harus membawa bau wangi, bawa keharuman. Ya, duduk situ berdoa untuk kepala kantor tuh, berdoa untuk orang-orang yang ada di situ supaya dong bertobat. Lalu tunjukkan sikap hidup yang baik. Yang berikut yang terakhir, pohon aras memiliki kayu yang sangat pohon aras mampu bertahan dalam kondisi dingin. Saudara, pohon yang bertahan dalam kondisi dingin itu adalah pohon aras. Katakan wow. Jadi dalam kondisi apapun kita hadapi, kita harus tetap bertahan. Mau dingin, mau panas, mau susah, mau senang, mau sulit, tetap bertahan. Katakan kita bertahan. Bertahan saya dalam rumah tangga itu dulu mulai menangis pertuan Tuhan. Tapi Anda terus berubah. Katakan berubah. Anda berubah lain diri dengan baik. Itu amin. Jangan dia buang handuk di situ Anda marah. Mana laki-laki kita ada otak kita badaki, kita kan saya menyasal. Jangan lagi saudara. Lain ini dia yang baik. Angka handuk itu dan tangan. Bukan yang mulu. Amin. Bertahan dalam keadaan dingin. Dia yang lain ini Anda saya kasih uang pada Anda. Bertahan saja amin.
Nanti satu saat dia pasti dia bilang, maaf saya suka tangan ATM, saya tangan akan jual. Tapi juga mesti periksa, jangan sampai itu kosong, yang ada apa-apa. Iya, jadi mari kita belajar saudara, amin. Iya, sabar saudara. Saudara sabar, beta juga belajar begitu Bapak Ibu. Saya selalu berdoa untuk saudara. Kadang-kadang gue selalu Tuhan, kita semua berdoa leh. Beta capek, beta semua berdoa. Tapi saya harus berdoa. Dan beta harus berdiri untuk saudara. Di hadirat Tuhan tiap pagi, beta harus bangun lebih awal saudara. Untuk beta berdoa, dari beta punya suami masih hidup sampai saat ini. Beta akan berdoa banyak hal. Beta akan berdoa untuk saudara karena beta sayang saudara. Beta tahu ada saudara menyakiti beta, tapi beta tidak peduli. Karena beta tahu kalau pun rasa sakit, tujuan Tuhan untuk promosi beta. Jadi tidak perlu beta tersakiti. Tidak, beta tidak mau tersakiti Bapak Ibu, tidak mau. Beta tahu Tuhan panggil beta untuk memimpin saudara. Dan beta mengasihi saudara. Beta sayang saudara. Beta peduli dengan saudara. Pertama beta berdiri untuk berdoa. Untuk saudara punya keluarga rumah tangga. Jadi anak-anak belum punya pekerjaan, belum punya uang masuk, belum dapat beasiswa, itu tanggung jawab untuk berdiri bersahabat. Dan saya rindu rumah tangga Anda bahagia, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk bertunas, bertumbuh, berbuah menjadi gemuk dan besar, segar. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. 1 ada pemanasan, 2 ada kelembaban, dan 3 ada tekanan. Dan semua yang percaya katakan amin. Berapa banyak diberkati bisa angkat tangan? Puji Tuhan, turun tangan.